Tolong diperhatikan babi pakai maskernya ya. Iya. Lengan babinya ini. Karena ini jadi satu simbol bersama kita di sini bahwa kondisi di sini memang lagi ruwet-ruwetnya. Istilahnya kalau untuk UKM ini ya tadi adaptasi atau mati gitu ya. Oke, ini beberapa data yang saya dapatkan di sini adalah dari waktu saya mendampingi UKM-UKM baik yang di Gapura Digital maupun yang dari beberapa tempat lain. Nah, sekarang kita mulai dari kenyataan barunya aja ya. Kalau modelnya dari Yuswadi ya, ini kan kita ada social distancing nih. Jadi suatu kenormalan baru yang kalau melihat prediksi dari berbagai tempat ini akan jadi apa istilahnya new normal di mana kita yang tadinya tidak biasa melakukan ini jadi biasa. Seperti misalnya kegiatan-kegiatan kerja dari rumah, kegiatan belajar dari rumah. Kalau dulu-dulu itu walaupun ruang guru itu di gelontor habis-habisan iklannya ya, masih sedikit sekali penggunanya. Tapi begitu masuk ke COVID ini, langsung meningkat habis. Karena jadinya les-lesan kan nggak bisa dilakukan. Jadinya terus semuanya pindah ke model-modelnya ruang guru itu. Stay at home lifestyle-nya akan terus berjalan terus. Ya tentu saja ada beberapa yang nggak bisa ya, nggak bisa dilakukan seperti pertanian, sektor pertanian, pangan, jelas itu tetap harus berjalan seperti biasa, walaupun jelas kemungkinan untuk kelas makanan-makanan yang sifatnya fancy gitu ya, misalnya apa? Kalau di sini, kalau di Bali lebih kelihatan ya, karena di sini banyak yang nanam sayur yang khusus dari luar negeri misalnya. Yang untuk bahan-bahan misalnya seperti daun namanya daun-daun yang bumbu Itali itu segala macam nggak apa bumbu-bumbunya atau apa aja tuh. Banyak tapi banyak jenisnya dan itu biasanya hanya penggunanya hanya orang-orang asing saja dan sekarang dengan menurunnya jumlah wisatawan jadinya ya orang-orang yang nanam itu jadi rugi juga. Jadi apa yang ditanam juga jadi berbeda sekarang. Makanya kalau kita lihat di sini di slide-nya nih, ada sektor-sektor yang meningkat, ada yang turun, ada yang tetap. Dan salah satu yang tetap itu adalah pertanian. Terus kemudian adalah bank. Karena tetap orang akan tetap perlu bayar juga. Apapun caranya itu, entah itu lewat GoPay segala macam. Kalaupun GoPay juga masih harus beli ngisi lewat bank juga. Terus pendidikan dan manufaktur juga masih harus jalan ya, karena kan tetap kebutuhannya tetap ada. Terus asuransi apalagi tambah lebih parah lagi kebutuhannya. Tapi juga orang-orang bergeser semuanya jadi ke arah asuransi yang kesehatan sejenisnya itu. Nah, yang paling susah itu memang kalau kebetulan usaha kita ini di yang kategori jatuh nih ya. Airline, hotel, event-event, bar, resto, apalagi bar resto yang sifatnya menjual apa itu Instagramable itu ya. Ada banyak yang di sini untuk itu. Terus juga ada bioskop. Terus ya itu liga sepak bola misalnya sudah stop sama sekali kan sekarang. Terus mall, retail. Mobil ini juga termasuk segala macam turunannya ya, mulai yang jual bensinnya, yang jual audio mobilnya, yang jual apalagi jasa montirnya masuk itu. Terus properti juga, kecuali kalau propertinya untuk bangun rumah sakit ya, nah itu masih bisa jalan. Oke, nah sementara yang naik adalah hal-hal yang seperti ini, logistik, lantaran makanan, terus yang streaming service, pokoknya yang untuk infrastruktur untuk bisa online seperti ini. Juga farmasi, karena jelas obat-obatan kebutuhannya malah meningkat habis. Nah, makanya kalau kita pelaku UKM, kita perlu tanya dulu, bisnis saya di kategori mana pertama itu. Terus, kalau dalam masa COVID ini, apakah jenis saya menjawab kebutuhan atau enggak, atau ada dibutuhkan atau enggak. Terus apa bisa dijalankan enggak dalam situasi baru ini, dan apakah yang perlu diubah supaya bisnis saya bisa jalan.
Contohnya misalnya, kebetulan pembicaraan saya dengan beberapa pemilik hotel kecil ya di sini ya. Kalau di Bali itu banyak hotel-hotel kecil yang punya keluarga-keluarga gitu. Kelas bungalow, kelas villa gitu. Nah itu gimana caranya mereka bisa bertahan. Untungnya kalau di Bali sudah pernah mengalami 2 kali sebelum ini kan, bom Bali 1, bom Bali 2. Dan itu down-nya lumayan waktu itu. Sampai tahun 2007 saat saya masuk Bali itu masih banyak penginapan-penginapan kecil kelas keluarga ini yang masih belum berhasil untuk bangkit kembali. Jadi bomnya sudah 2 tahun sebelumnya, 2007 masih belum bangkit sampai dengan 2000 berapa itu? 2010-an baru bisa agak jalan. Jadi ada pengalaman semacam itu di sini. Jadi banyak alternatifnya. Salah satunya yang dijawab waktu itu adaptasinya adalah dengan menjadikan hotel sebagai tempat kos-kosan. Memang ekstrim ya, tapi daripada kosong sama sekali. Setelah pertanyaan-pertanyaan strategis ini, jawaban berikutnya adalah gimana? Adaptasinya gimana? Ada yang strateginya adalah banting harga habis-habisan. Jadi istilahnya pokoknya gimana ngosongkan stok duluan, gimana caranya warehousing saya nggak kepenuhan karena terlalu banyak barang sementara nggak ada yang keluar. Strategi ini juga nggak terlalu berhasil ya, karena kenyataannya seperti kemarin itu ada supplier daging yang sampai tempatnya jadi biaya dia nyimpen daging sudah nggak sebanding dengan biaya dengan penghasilannya lagi, karena memang sama sekali nggak ada pembeli, dan yang dijual itu adalah kelas yang bukan kelas acak-acak, yang kelas wagyu beef, jadi yang mahal banget. Akhirnya apa? Yang terjadi ya udah sampai hampir expired, terus akhirnya ya udah disumbangkan. Itu sampai tontonan loh kelasnya, buang wagyu beef itu, yang hampir expired tuh. Buangnya kemana? Ke taman safari, jadi makanan singa. Akhirnya itu. Tapi ini strategi desperate banget untuk potong harga semacam ini ya. Nggak akan bisa membuat survival jangka panjang, tapi ya emang kalau yang ada itu gimana lagi. Nah, kebanyakan kalau UKM, persoalannya itu kan mengandalkan pertemuan personal gitu ya. Entah itu dalam komunitas tertentu, di pasar tertentu, ataukah gimana. Nah, sekarang gimana menciptakan ruang untuk bisa berjumpa sama pelanggan itu. Terus bagaimana pelanggan bisa tahu kalau saya ada barang. Beberapa upaya yang dilakukan, ada beberapa yang diorganisir oleh dinas perdagangannya. Seperti yang di slide ini kebetulan dari Blitar ini, istilahnya pasar dering. Itu jadi barangnya delivery, nggak perlu datang ke pasar, tinggal telepon aja. Ini masih mengandalkan alat komunikasi yang paling umum ya. Ingat bahwa asumsi dasarnya tuh masyarakat rata-rata punya telepon yang non-smartphone ya. Jadi yang cuma bisa untuk telepon SMS lah. Untuk di Blitar dan sekitarnya ini. Nggak semua daerah bisa cukup untuk bisa internetan. Nah, untuk wilayah yang bisa internetan, memang ada beberapa alternatif lain, seperti yang dilakukan website belanja pangan ini. Dia bikin website untuk menyalurkan beberapa pasar tradisional di online-kan istilahnya. Itu kerjasama dengan pedagang-pedagang kebetulan yang ini di pasar Nyatnya Belah Batu. Terus yang lapak sayur ini dia pakai application bisa dicari di Google Store, di Play Store nanti. Ada nih lapak sayur khusus untuk pedagang penghasil sayur di wilayah Kintamani dia. Nah, jadi menciptakan ruang-ruang baru untuk bisa ketemu antara penjeli dan penjual. Nah, ada juga yang mengandalkan komunitas-komunitas Facebook seperti ini. Pemesanannya dilihatkan stok hari ini apa, sampai ke survei. Kira-kira kalau saya masak ini ada yang mau beli nggak gitu loh. Itu. Juga yang sudah menggunakan seperti ini biasanya memang sudah agak lama di Facebook ya, jadi tahu kalau ada, cukup kenal lah orang-orangnya. Nah, yang masalah ini tadi kan 2 kasus di mana cuman sekedar bagaimana barang yang sudah dia punya dan produksi yang dia punyai
digunakan cari pembelinya doang. Mencari pembeli di tempat baru lah istilahnya. Masalahnya adalah gimana kalau produknya dia menjadi nggak relevan di tengah COVID ini itu loh. Seperti misalnya tadi hotel, pemilik hotel tadi, terus misalnya toko yang jual audio mobil atau misalnya bengkel mobil atau gimana. Nah, maka biasanya saya minta mereka untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Yang pertama adalah inventarisasi aset dan keahlian yang ada. Terus dari nomor 1 kira-kira bisa menghasilkan produk baru apa yang bisa dipasarkan sekarang dengan keahlian dan aset yang ada. Tuh. Nah, ini kadang-kadang juga perlu nusurinya satu-satu ya kadang-kadang. Karena nggak semua inventarisasi aset dan keahlian ini nggak semua langsung kelihatan. Saya akan berikan contohnya beberapa nanti. Kalau yang ini pertama, yang ini pabrik jamu kebetulan, Herbali Co ID. Ini di daerah Badung sini. Jadi dia punya ruangnya sudah cukup steril, bisa biasa menghasilkan barang-barang yang sifatnya butuh penanganan sterilisasi karena jamu ya. Terus akhirnya apa? Dia kembangkan produknya, produk baru dari jamu-jamu itu juga jualan hand sanitizer ini. Jadi menggunakan aset yang ada karena dia sudah punya keahlian, sudah punya peralatan dan punya network untuk penjualan hal-hal yang sifatnya obat-obatan semacam ini. Jadi dia sudah tahu caranya. Nah ini pengalian keahlian dan aset yang ada. Terus yang ini, kebetulan ini dari audio mobil, dia mengalihkannya ke home theater akhirnya. Karena praktis, speaker ya. Speaker yang di mobil dengan speaker kalaupun dipasang di home theater juga sebetulnya sama. Tinggal mau custom seberapa. Ini kemarin dia baru mau mulai untuk gimana caranya aset yang ada, ini lihat barang-barangnya kan ada ya. Barang-barangnya, speaker-speakernya, segala macam ini. Dan keahliannya dan tukang-tukangnya dia. Dan tukang-tukang dia yang sudah biasa instalasi di mobil ini, gimana caranya dialihkan ke home theater, ke rumah-rumah. Karena bagaimana juga orang di rumah kan rada pengangguran juga ya. Nah, kalau yang ini perubahannya agak lain. Karena apa? Jadi dia dari tempe mentah, dia kebetulan inspirasinya itu adalah dia ngelihat anak-anak temennya itu pada pengangguran di rumah, bingung mau cari snack apa. Akhirnya dicobakan untuk bikin produk snack-snack kayak tempe coklat dan sejenisnya ini. Karena memang kalau untuk dia mengandalkan, dia supplier ke pasar-pasar dan supermarket tempenya itu. Kalau dia cuma mengandalkan itu, jelas turunnya drastis banget. Sementara kalau dia bikin tempe coklat ini misalnya dan sejenisnya, terus pemasarannya langsung lewat online dan juga pemasaran langsung ke ke retail gitu ya, ke konsumen langsung, jauh lebih tinggi dan akhirnya bisa kepakai produknya. Karena kalau cuma mengandalkan produk tempe mentah aja nggak jalan. Gitu. Tapi itu tadi pemikirannya bahwa ada sekian banyak anak nganggur di rumah, ngeributin orang tuanya butuh jajanan. Pikirannya dari situ. Nah, sementara juga di sisi lain ada produk-produk yang baru muncul sekarang ini. Kayak masker-masker yang warna-warni kayak gini atau malah masker model Vautus gini kan tadinya nggak ada kan, nggak kepikiran gitu loh. Tapi begitu ada kebutuhan langsung muncul, pakailah gitu. Tinggal bagaimana kreativitasnya memang di sini. Terus juga ada perusahaan yang ganti skala. Jadi ini Fruitio ini perusahaan di Jakarta. Tadinya dia supplier untuk acara snack, acara meeting besar gitu ya. Ini supplier di daerah SCBD, Sudirman Business District gitu. Jadi kantor-kantor di sana, itu kan kantor-kantor besar semua. Nah, sekarang rata-rata kan kantor-kantornya work from home, nggak butuh snack-snack ini. Akhirnya beralihlah dia langsung ke retail. Jadi langsung dijual ke konsumen langsung. Sama produknya sebetulnya, tapi ganti skala. Dari yang tadinya skala B2B, business to business, jadi business to retail, business to konsumen. Itu. Nah, ini yang kasus yang paling ajaib gitu ya. Anemon ini adalah sekolah untuk
kok sekolah ya, kursus membaca sebetulnya, kursus membaca untuk anak-anak di bawah SD. Nah, masalahnya adalah dia nggak bisa untuk mengubah model pendidikannya dia ke online, karena untuk membimbing anak-anak ini itu butuh live ketemu ya. Jadi untuk dia bisnisnya di online kan nggak bisa. Total dia harus mengubah. Nah, sekarang dia punya apa? Dia punya jaringan, dia punya banyak franchise cabangnya, dia punya orang yang juga harus dia gaji. Nah, kebetulan dia juga punya keahlian. Nah, ini ada berkat dan ada berkatnya juga di sini adalah anaknya adalah anak ABK. Jadi kebutuhan untuk makanan yang diolah secara alami dan sehat itu tinggi banget. Makanya dia bikin sendiri biasanya, dan resep-resep yang dia gunakan untuk membuat makanan untuk anak-anaknya itu sekarang dia pakai untuk sari pangan alami ini. Dan pemasarannya memakai jaringan dari sekolah-sekolahnya tadi itu, tempat kursusnya itu. Jadi hampir semua jaringan Anemon sekarang jadi jualan makanan dari sari pangan alami ini. Banyak frozen makanan khas Bali gitu dipasarkan lewat situ juga. Dan semuanya memenuhi standar untuk anak-anak yang punya autisme maupun ABK yang lain gitu. Jadi ada keahlian yang sudah dia punya ditemukan dengan jaringan yang dia sudah punya juga. Nah, yang ketiga di sini adalah yang biasanya kalau di UKM jalur logistiknya yang belum begitu jalannya. Itu yang kenapa saya berapa kali konsultasi dengan beberapa UKM di Bali sini adalah ngajari mereka biasanya untuk gimana caranya kamu bisa ditemukan dengan mudah oleh orang. Pertamanya itu dulu. Dan itu berarti bagaimana barang dan layanan saya sampai di pelanggan dan bagaimana pasukan barang sampai di saya. Itu masuk. Yang paling gampang di sini memang saya biasanya ajarin mereka untuk daftar di Google My Business. Itu bisa jadi muncul tempatnya dia di online search maupun di map. Nah, itu. Ini memang gampang banget Google My Business ini, tinggal diikutin aja. Nah, untuk layanannya sampai ke tempatnya, biasanya saya minta mereka untuk mempelajari juga soal GoSend dan Grab Delivery. Cuman, salah satu potensi yang besar di Bali adalah banyak orang yang kerja sebagai guide, sebagai driver turis gitu ya. Dan itu mereka semua pengangguran. Nah, ini yang saya minta mereka untuk bisnisnya untuk lihat ke tetangga sebelahmu, minta bantuan mereka yang bantu ngirim barang. Karena mereka pasti juga akan butuh bantuan, butuh penghasilan juga. Gimana caranya supaya bisa berbagi gitu. Ini jadi saling bantu lah, warga bantu warga gitu. Gitu. Ya, kalau ditanya sampai kapan, ini yang pertanyaan paling sering muncul, sampai kapan kami harus bertahan sampai begini? Ya nggak tahu ya, ini sejauh ini perkiraannya sudah sampai mundur-mundur terus dari Juli, September, Oktober, nggak tahu mundur lagi sampai kapan nanti. Makanya dalam proyeksi bisnis yang dibuat oleh beberapa teman UKM kemarin, saya minta mereka asumsinya adalah sampai akhir tahun itu masih seperti ini dan nanti pemulihannya paling nggak 2-3 tahun. Itu saja. Ya jadi memang betul-betul jadi kenormalan baru ya. Nggak akan bisa kembali seperti dulu lagi, tapi akan ada banyak hal-hal baru yang muncul yang bisa jadi peluang baru. Ya. Baik teman-teman, itu adalah informasi yang disampaikan Mas Philip terkait dengan tantangan di masa pandemi ini, gitu ya. Tentunya membuat pola usaha juga berubah. Tadi kita lihat juga ada industri-industri yang dia potensi untuk rise, ada yang fall juga. Terutama yang paling terhantam adalah industri pariwisata dan juga transportasi, gitu ya. Seperti yang di-sharing sama Mas Ian minggu lalu juga. Bahkan Warren Buffett pun juga melepas saham yang dia miliki di satu penerbangan gitu ya, karena dia belum tahu sampai kapan penerbangan ini akan pulih kembali. Nah, seperti itu. Tadi juga dibahas beberapa strategi yang menarik, misalkan paling gampang juga untuk survive, mulai dari banting harga, ya. Karena mau nggak mau daripada stoknya nggak terpakai, ataupun juga room-nya nggak terpakai, akhirnya harus
banding harga ya. Oke, teman-teman, dari paparan Mas Philip tadi mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan seputar gimana nih wirausaha untuk bisa adaptasi di masa seperti ini ya. Monggo, silakan. Ruangnya kita buka untuk diskusi gitu ya. Mas Andre. Silakan, Mas Edwin. Ya, cuman pengen tahu siarnya Mas Philip tadi kan ada cerita tentang guide dan sebagainya. Kalau di Bali itu memang semuanya tergantung jasa. Nah, kalau dari sisi hotel gimana Mas Philip, kan beberapa hari ini banyak iklan-iklan tidur di hotel di Sanur apa di mana. Itu strateginya hotel apa Mas Philip? Ingin tahu aja. Oke, thank you Mas Edwin. Mas Philip, monggo diceritakan gimana kondisi di Bali Mas untuk perhotelan. Hotel, terutama hotel Mas sama villa. Nah, villa. Okay. Kalau yang hotel besar, ada beberapa yang mulai bikin paket Ramadan dan paket Lebaran ya. Cuman aku juga masih rada bingung untuk melihat tamunya bakal datang dari mana. Yang jelas yang mungkin tuh hanya orang-orang lokal yang sudah ada di sini. Karena kemarin juga mulai ada pembatasan sosial lagi yang lebih besar masuk, dan pasar aja udah diperiksa sekarang. Jadi kalau mau cari tamu dari mana itu yang aku masih bingung melihatnya itu. Yang jelas kalau untuk food and beverage masih bisa jalan karena beberapa masih delivery ya. Cuman memang skalanya nggak bisa besar ya. Itu seperti kejadian 1 ton daging wagyu beef terbuang itu karena nggak ada pelanggan juga kan. Ya, ya. Kalau kayak pertunjukan seni apa-apa gitu juga libur ya Mas Philip ya? Iya, libur banget. Yang jelas kemarin ada beberapa teman pemusik yang coba menggalang dukungan buat pemusik-musik yang betul-betul nggak punya support system ya. Karena kebanyakan di sini banyak ya Win ya, dancer, musician, betul. terus apa lagi? Ya performer gitu ya. Performernya nggak cuma musician, ada akrobatik segala macam. Terus yang kesenian-kesenian tradisional. Ya itu nggak bisa semua kepake yang jelas. Ya udah pada balik, istilahnya kalau momennya mereka masih punya kampung, ya mereka balik ke sawahnya masing-masing. Yang selama ini mangka ya digarap lagi semua. Tetangga belakang rumahku juga gitu. Lahan yang nggak pernah dibuka selama ini, tahu-tahu dibabatin semua lagi, digarap lagi. Iya. Makasih Mas. Hotel yang masih belum tahu. Iya, hotel juga karena ya di Bali kan nggak kayak di Jawa ya, Win. Manusianya nggak sebanyak itu yang di dalam sini gitu loh. Kalau di Jawa kan masih antar kotanya masih ada banyak manusia tuh. Iya, nuwun Mas. Nuwun Mas Andre. Siap. Cukup menjawab ya, Bu Edwin. Terima kasih. Mas Philip, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara membuat perhitungan bisnis di era pandemi ini? Ya, apakah ada faktor khusus yang perlu diperhatikan yang beda dengan kondisi biasa? Dan kira-kira bagaimana nanti kita memperhitungkan tingkat resikonya, Mas? Wah, oke. Sebetulnya malah Andre yang bisa jawab nih. Dari segi asuransi gimana? Pada berani nanggung nggak, Mas Yan? Yang jelas kalau dari kemarin dari teman-teman permodalan nasional Madani, mereka mati-matian untuk mendukung para kliennya itu supaya bisnisnya tetap jalan dan mereka tetap bisa bayar angsuran ya, karena mereka kan ngasih pinjaman tuh. Terus gimana caranya supaya klien-kliennya nggak brodol gitu loh. Kemarin diberi pelatihan, dikasih konsultansi, ya ini yang sekarang lagi banyak-banyaknya untuk bagaimana tadi beberapa hasilnya saya masukkan itu tadi. Gimana mengubah bisnisnya dari yang pola-pola lama ke pola baru. Yang jelas malah justru kalau dari bisnis makanan kemarin ada supplier ayam itu, ya ayam daging ya maksudku, itu justru malah mau ekspansi karena membanyak. Dia yang tadinya kebutuhannya berapa gitu, terus justru malah mau cari tambahan modal untuk nambah gitu. Karena kebutuhannya tetap orang di rumah ya tetap makan gitu loh.
Walaupun mungkin pasarnya dia berubah ya, dari yang tadinya pasar bisnis to bisnis, hotel, restoran, segala macam, berubah ke retail jadinya. Iya. Yang jelas kalau hitungan bisnisnya, mungkin scale down-nya banyak ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa pasarnya berubah. Yang besar-besar itu kemungkinan besar sedang kolaps. Jadi kalaupun mau nunggu sampai yang besar itu bangkit lagi masih lama. Sementara yang retail itu tetap jalan. Nah ini yang memenuhi kebutuhan retail ini yang kata kuncinya mungkin ya. Ya, berarti apakah bisa disimpulkan begini Mas? Untuk perhitungan bisnis di era pandemi ini tentu kita perlu mikir yang menunjang kebutuhan orang untuk survive dulu gitu ya. Satu itu. Jadi kalau ya paling enggak sembako dulu ya, sembako, makanan segala macam. Terus yang dilapis kedua adalah yang untuk sifatnya mengurangi rasa sakit di tengah apa harus di dalam rumah itu loh. Orang-orang yang nggak biasa karena harus tinggal di dalam rumah itu kan biasanya harus cari biar nggak mati gaya istilahnya. Cari hiburan online segala macam gitu kan. Hal yang tadinya mungkin nggak terlalu jadi perhatian kayak internet. Internet tadinya oke, cukup lah pakai yang kuota kecil-kecilan gitu. Sekarang jadinya harus pakai yang besar-besar karena atau malah fiber optik karena kebetulan dibutuhkan itu untuk akhirnya memotong biaya malahan jadinya. Iya betul. Apalagi dengan adanya tatap muka yang secara virtual begini ya, itu memerlukan kuota lebih besar lagi. Okay. Kemarin aja ada teman yang jualan warung di sini tuh, anaknya kebetulan di Banyuwangi semua, 5 anaknya. Kalau dihitung-hitung sama dia, kalau dia ngasih kuota anaknya 100.000, mending sekalian dia pasang Indohome di rumah gitu loh. Iya. Ya benar juga ya. Jadi beralih ke sana lebih ekonomis. Iya. Oke. Ini perhitungan risiko gimana Mas? Untuk jangka pendek di masa COVID ini? Ya, yang kalau misalkan mau buka usaha kecil nih. Tergantung juga jenis usahanya. Kalau masih dalam kelompok usaha yang pasti dibutuhkan dimanapun dan kapanpun ya masih bisa jalan. Karena itu banyak yang jualan makanan sekarang kan ya. Karena ya, di tiap kali krisis selalu gitu kan. Yang namanya dulu waktu 98 itu aku ingat banyak bahkan mobil-mobil yang jualan di pinggir-pinggir jalan di Surabaya tuh. Pada beralih ke makanan semua kan. 98 tuh. Berarti memang strateginya sementara ini di masa-masa pandemi ini kita harus kayak pivot ya, beralih dulu ke apa nih yang dibutuhkan saat ini yang jangka pendek untuk bertahan hidup ini bisa sebenarnya menambah peluang untuk kita survive. Sementara ke sana dulu ya Mas Philip ya. Kalau aku untuk kalkulasinya. Oke. Bahkan lembaga kredit pun strategi dasarnya sekarang ya mempertahankan klien, nggak nambah klien gitu loh. Gimana kliennya juga tetap bisa bayar kreditnya. Oh iya, menarik ini. Saya ingat kemarin, jadi ingat sharingnya Dimas, Dimas yang di Summit Auto Finance juga begitu. Sekarang dia betul-betul nggak ngeluarin kredit lagi, yang ada dipertahankan dulu. Karena nanti malah takut resiko kredit macet baru. Memang. Oke. Sip. Nah, Mas, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Apakah ada perubahan, Mas? Maksudnya gini. Pada mekanisme perizinan untuk bisnis baru, ya. Kan kita tahu nih, kantor-kantor pemerintah juga banyak yang tutup. Nah, mungkin ada pengalaman dari Mas Philip untuk ini gimana kita bisa mulai bisnis baru ini, apakah terkait dengan perizinan itu gimana? Apakah ada perubahannya? Mungkin ada informasi dari Mas Philip? Atau yang lain juga. Mungkin enggak juga kalau ya? Untuk kantor pemerintah masih tetap jalan loh. Kemarin yang Herba Bali itu dia ketika mau ngurus izin untuk mengeluarkan hand sanitizer itu tetap jalan seperti biasa kok.
Panjang waktunya, durasinya masih standar. Malah kemarin temanku yang di kantor keuangan dan kantor pajak itu tetap jalan semua. Jadi kalau untuk pemerintahan nggak banyak perubahan. Iya. Jadi masih sama gitu ya, bahkan hampir nggak ada perubahan signifikan ya untuk pengurusan perizinan ya? Enggak terlalu signifikan. Ini ada pertanyaan lagi dari Digita Wahyuning Tias. Nah ini, untuk promosi dengan menggunakan tools media sosial seperti Instagram, menurut Mas Willy bagaimana untuk saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah potensi marketnya masih cukup bagus melalui Instagram? Mengingat Instagram baru mengeluarkan fitur Small Business in Instastory. Nah, antara Facebook dan Instagram sendiri, menurut Mas Philip, mana yang lebih menunjang atau efektif untuk promosi, Mas? Dari pengalaman berbagi dengan industri kecilnya. Monggo. Itu tergantung pembeli ya. Sekarang kalau umpamanya pembelinya adalah katakan, kita sekarang ngomong makanan deh ya. Makanan dulu. Makanan kalau ikut GoFood, artinya persoalan utama adalah bagaimana terdaftar di Gojek atau Grab ya. Itu berarti harus masuk di situ. Terus berarti juga harus masang di Google My Business karena supaya bisa ditemukan dengan mudah di Google Map. 2 itu. Nah, itu kalau mamanya makanan yang sifatnya lokal. Nah, sekarang kalau maunya barang yang bisa lebih luas lagi, baru kita pakai Instagram dan Facebook-nya. Kalau Instagram dan Facebook berarti ada segmentasi untuk masalah usia juga. 35 ke atas itu rata-rata di Facebook, 35 ke bawah itu di Instagram. Itu memang segmentasinya kayak gitu. Jadi kalau mau yang lebih ke anak-anak muda segala macam gitu, ya di Instagram atau malah di Line sekalian. Jadi beda audiens, beda alatnya. Jadi sebenarnya semuanya bisa dipakai ya, Mas. Maksudnya bisa, Facebook tergantung nanti segmen mana? Marketnya apa? Oke. Ya, berarti bukan masalah mana yang lebih baik antara Facebook atau Instagram, tapi melengkapi, gitu ya? Segmen market, tergantung segmen market. Segmen marketnya tadi, ya cukup menjawab. Oke. Nah, yang lain mungkin ini kita bisa buka langsung pertanyaan terbuka kayak tadi. Edwin juga bertanya langsung. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lain terkait gimana nih kita bisa beradaptasi kalau mau bikin wirausaha itu bagaimana, gitu ya. Terima kasih. Dari kita, Mas Dito mau ada tambahan mungkin? Nambah apa ya? Pengalaman Mas Dito, selama kan juga mendampingi banyak komunitas gitu ya. Dari paparan tadi, dari pertanyaan tadi, mungkin terkait resiko dan segala macam, mungkin Mas Dito mau sampaikan sesuatu, boleh juga. Saya diketawain Bintarjo itu tadi. Oh. Halo kawan-kawan, selamat malam. Sorry datang terlambat. Sorry datang terlambat juga. Sorry Mas Philip, lupa aku. Baru nyampe rumah. Kalau berbicara dengan yang usaha zaman sekarang itu memang harus usaha yang bisa terkoneksi dengan internet ya, Lip ya. Karena 90% masa pelanggan di Indonesia itu internet. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan yang usaha mikro, ya kita nggak ngomong usaha mikro lah, usaha kecil ke bawah itu kan mayoritas rata-rata ketemunya juga lapak-lapak di pasar atau apa. Nah, itu kan genrenya udah beda banget gitu kan. Genrenya beda banget. Tapi kalau dibilang bahwa usia 35 ke bawah itu generasinya Instagram dan Line, generasi 35 ke atas itu adalah Facebook. Saya kira itu cuma berlaku di hari ini. Karena nanti 5 tahun lagi semuanya sudah Instagram dan Line semua. Ini karena usia kita kan Gen X kan. Usia kita kan Gen X bagian terakhir kan. Gen X bagian terakhir itu yang memenuhi Facebook dengan segala statusnya.
Kalau untuk saya, Mas. Kita sisa-sisa kerak-kerak ini. Kita kerak-keraknya sisa Gen X, habis ini habis sebetulnya. Habis itu Facebook itu terakhir itu ada di generasi kita kok. Sesudah itu udah nggak ada, karena kita terakhirnya Gen X memang. Nah, kalau memang usaha yang kita tidak, yang saya temui mungkin bukan yang banyak ditemui oleh teman-teman yang di pendampingan bisnis yang statusnya UKM. Yang saya temui kebanyakan usaha mikro. Nah, usaha mikro ini basisnya biasanya rumah tangga dan tingkat aksesibilitasnya terhadap internet pun kurang. Mentok-mentok pakai WhatsApp. Yeah. Mentok pakai WhatsApp. Akhirnya, misalnya satu contoh gini, saya di Credit Union, saya anggota pelaku usaha mikro itu banyak. Nah, kebetulan saya pecah ke dalam 2 WhatsApp group. WhatsApp group pertama itu di satu area daerah kelurahan, karena cakupan kelurahannya besar. Kita punya 2 tempat pelayanan, satu di Kelapa II, satu di Sukatani Cimanggis. Nah, masing-masing beranggotakan hampir 100-an anggota. Nah, di sana itu saya memfasilitasi mereka untuk silakan optimalkan WhatsApp group ini untuk saling mempromosikan. Jadi apalagi di era pandemi ini, di era pandemi juga nggak apa-apa. Artinya belilah milik sesama anggota, jangan jauh-jauh gitu kan, supaya kita saling mengempower sesama anggota. Nah, itu yang kalau kamu sekalian mempromosikan, pasang fotonya. Terus saya sendiri memfasilitasi dengan memberikan misalnya sharing link-linknya yang ada di YouTube, atau kalau saya punya tulisan atau saya punya rekaman gitu, saya share di situ untuk memprovokasi mereka memainkan jurus-jurusnya. Yang paling intens itu adalah orang yang pernah belajar di MLM. Nah, iya. Itu bombardir tiap hari. Tapi untungnya dia sebelumnya saya sudah tahu, walaupun dia nggak nyebut MLM, dia minta izin sama saya, Pak, boleh nggak kalau produk saya Japri, produk saya ini saya promosi, boleh gitu kan, agak beda produknya dari yang lain-lain, oke, boleh gitu kan. Saya udah tahu naga-naganya ini pasti dari mantan MLM. Terus saya belakang cuma saya kunci gini, asal mempromosikannya secara etis ya gitu. Nanti kalau ada interaksi yang lebih sampai mengerucut, misalnya kan seringkali beradu debat tuh, silakan ditarik ke Japri ya, jangan rame di grup gitu kan. Untuk langsung pakai istilah MLM, istilahnya Lip? Kalau mendekati customer itu apa? Memprospek. Kalau memprospek aku langsung pakai kalimat terminologi yang paling banyak dipakai. Kalau memprospek silakan dimainkan secara Japri. Kalau di WhatsApp group mainkan untuk market education saja, product education gitu. Aku memainkannya begitu dan mereka sangat appreciate. Tapi ya gitu, kelihatan ketika saya coba pancing untuk mengikuti misalnya kelas online kayak gini, kesulitannya akses internet karena mereka rata-rata pelaku usaha mikro dan tidak punya akses internet. Tadi siang barusan saya baca 50% penduduk Indonesia lebih itu malah tidak punya akses internet. Sayangnya kan Mendikbud kemarin terheran-heran kan, kok ada desa masih tidak ada internetnya. Waduh, karena cekelane kuwi kan. Ya, Gojek, asumsi bisnisnya dia lain. Gojek tidak masuk ke Tapanuli Selatan yang daerah pedalaman atau Sorong Selatan. Kalau Tapanuli Selatan atau NTT Listrik aja, kalau ada udah runtung kok. Nah iya, itulah. Ya, semoga bisa meramaikan. Kayaknya Theo juga punya pengalaman dengan dinamika bisnisnya. Benny juga. Heru itu ada ya. Heru. Iwan bisnisnya mau pakai. Nah, monggo. Ini kan bisnis kuliner. Mungkin ya, teori ini silakan mungkin sharing dari pengalaman mengawal teman-teman untuk UKM gimana nih? Oh, itu yang ngemut yang unmute siapa? Aku atau dari sana ya? Nggak sadar. Sorry. Ya, kalau dari saya sih, karena saya tergabung di Asmaminda, Asosiasi Makanan Minuman Sidoarjo, sama yang di Indomaret ya, UMKM Waru, Kecamatan Waru. Kalau dari kecamatan sendiri atau dari pemerintahan yang saya tahu, mereka sudah berusaha sebisa mungkin, yaitu ada pameran-pameran gratis, segala macam. Fasilitasi sih sudah lengkap. Setiap kali kita ada pelatihan-pelatihan gitu juga ada duitnya gitu, datang tuh dikasih duit.
dikasih kaos, dikasih flash disk, dikasih semua lah. Sebenarnya penyelenggaranya pemerintah itu mesti. Iya, pemerintah. Tapi kalau dari Asmaminda, karena itu kita berdaya sendiri, itu ada iurannya. Tapi dari Asmaminda itu kita juga, ini dari pengalamanku ya, Asosiasi Pengelola Minuman Sidoarjo itu benar-benar pilih-pilih anggota. Pertama, benar-benar yang harus produsen. Jadi bukan reseller, repacking, atau cuman asal aja, enggak. Berarti kita benar-benar yang memproduksi. Itu jadi perkumpulanku tuh benar-benar terseleksi. Itu yang sekarang saya alami. Jadi orang-orang yang membuat sendiri barangnya, lalu kita memasarkan bersama-sama dalam satu grup. Itu juga sampai kemana-mana. Cuman masalahnya satu hal, kadang-kadang pameran itu kan nggak laku ya, meskipun pemerintah yang buat. Jadi hari pertama, misalnya pameran 5 hari, hari pertama laku, hari keempat sampai hari ke-5-nya nggak ada yang beli gitu kan, cuma hari pertama doang. Tapi kalau dulu aku masih main di bazar, saya tuh berkumpul dengan teman-teman yang sesama ujung tombaknya perusahaan. Saya punya 31 teman dari perusahaan yang selalu memenuhi jalanan bazar Surabaya, Indonesia sebenarnya. Jadi saya punya teman-teman mulai dari kacang 2 kelinci, dari kerating deng, Vitasimin, saus AA, Fiesta, semua merek mau cari apa aja ada. Jadi kepala marketingnya untuk bazar itu aku kenal semua. Nah itu kita bersama-sama juga. Jadi aku nggak tahu itu termasuk UMKM nggak ya? Karena mereka nyasarnya pasar bawah, itu ngabisin UMKM yang nggak punya merek. Paham maksudnya kan? Jadi semua mah ada bazar, semua mah ada bazar nih di kampung gitu misalnya kan. Andre dan teman-teman pasti tahu dulu aku jualan Milo kan. Kenapa aku jualan Milo? Karena itu paling gampang, karena punya merek gitu loh. Aku tinggal buka aja orang pada datang. Kiri kananku yang jualan koko segala macam masa aku enggak kan? Ambil semua sendiri kan. Itu kendalanya kita sebenarnya yang kita susahkan saat ini adalah orang-orang adalah branded minded. Sampai saat ini, detik ini, UMKM tuh melawan branded minded nggak bisa. Jadi, saya pun pengalaman nih, belanja sama-sama teman-teman UMKM, kualitasnya nggak ada yang bagus. Jujur. Mulai dari bantal paling gampang ya. Bantal itu jelek banget kualitasnya. Aku beli banyak, tak bagiin ke orang-orang. Bayangin aku beli itu 12 guling, 12 bantal. Gak ada yang kupakai, kubagi akhirnya. Segila. Kalau mau tuku 12 guling, 12 bantal itu harap nyangoni murid-murid Yesus apa ya apa? Enggak, kan rumahku kan kayak itu, kayak persinggahan. Jadi semua orang kan pasti dateng kan ke rumah gitu loh. Jadi kalau ada saudara datang, kemarin ada 8 orang. Kapan hari ini lagi 25. Itu semua di rumahku. Jadi aku selalu harus ganti bantal tiap tahun. Kasur itu semua ya buat sendiri gitu loh. Ya kayak gitulah pokoknya intinya. Terus belum lagi yang itu baru bantal ya, terus makanan, terus minuman. Aduh, yang namanya Sinom. Aku ya heran ya, kenapa UMKM ini ngomong kualitas ya, bukannya belum sampai kepada online dulu, masih kualitas aja hancur gitu loh. Kebayang nggak sih? Kenapa mereka sampai segitu hancurnya? Belum lagi nanti yang buat jelly, tahu nggak? Yang jelly yang 1 pack yang sekarang lagi musim yang ada bentuk bulat-bulat, apalah segala macam gitu kan? Kan UMKM, ya toh? Coba kamu kita beli di Super Indo, mereknya apa kek, tapi kayak kemasannya bagus gitu kan, masih lebih enak daripada kita beli di UMKM. Padahal dia mungkin lebih mahal, ya menolong teman, tapi nggak bisa dimakan. Itu loh, makanya aku sampai bingung gimana ya caranya. Terus akhirnya tuh, wes, mungkin Mas Philip ngerasain ya, mereka tuh hancur wes salah. Quality control nggak ada sama sekali. Wes, repot mau ngomong itu segala sisi itu dari sisi dasar aja udah nggak bisa keangkat gitu loh. Jadi makanya waktu kemarin ikutan di Yayasan Pena Mas Mulia, aku mulai buat itu, aku buatin mulai dari branded bungkusnya dulu, mereknya dulu, ku patenkan, ku bagusin, desainnya ku bagusin, baru ngajarin aja pengalaman nih. Yang pertama nih, yang paling gampang ya ngajarin, ya ini nggak ngerasa nih orang ya. Nah kemarin ngajarin abon celeng yang punya Romo Hudi. Ya kan, itu sebulan itu nggak selesai loh. Mereka itu tak tinggal sedikit aja, pakai kualitas kelapanya ngeyel lagi. Aku bilang kelapa jangan nginep. Jadi pagi beli, serut langsung buat. Nggak mau, nggak bisa gitu loh. Aku makanya itu belum online. Coba kalau di onlinein, apa nggak kecewa kita yang mau beli? Bukannya nggak percaya gimana mereka bisa ningkatin gitu loh. Bahkan Mekarsari sekalipun mereka kan maklunin ke orang-orang yang sekitarnya. Itu yang
gimana ya, aku kan dari 2002 dulu tuh udah supply ke Narita Hotel. Itu Narita Hotel itu ya, barang itu harganya 13.000 misalnya, aku buat handicraft 13.000. Sedikit aja dibuang ke sampah di depanku. Sakit hatiku. Aku sampai gini, oh berarti kita kalau mau masukin barang ke tempat bagus, kualitasnya bener-bener sempurna, nggak bisa yang enggak. Dan itu aku tuh setengah mati ngerjainnya loh. Dari gergaji sendiri segala macem. Orang-orang tuh nggak bisa ningkatin kualitas seperti itu. Jadi kapan mau maju, aku juga nggak tahu Indonesia bisa maju nggak dengan UMKM. Meskipun mau bilang pakai online kayak apa segala macam, survive itu akan terjadi kalau kamu kualitasnya bagus gitu aja lah. Intinya itu. Online itu akan konsisten, yo. Iya, nggak bisa mereka itu mungkin masuk. awalnya bisa bagus, tapi nggak bisa konsisten itu loh juga susah. Lah ya itu, makanya aku bilang, ngajarin yang paling dasar kayak abon celengnya Romohudi. Awal-awal tak bimbing itu bagus, Mas. Enak. Sekarang isinya cuma serundeng doang, aku yang mesti jiwa. Ya nanti kalau saya suatu kali aku inspek, bagus lagi gitu. Nanti kalau nggak inspek kayak sekarang, aku nggak bisa ke sana, hancur kualitasnya. Bukan ngerasani sih, tapi ya memang perlu dikritik lah. Kalau misalnya memang nggak enak, bilang nggak enak. Romo nggak enak, Romo gitu loh. Misalkan ada yang beli nih, langsung bilang aja supaya Romo nanti bisa tahu, oh ini jelek gitu. Jadi kalau nggak dikasih tahu, kita diem aja selama ini cuman karena kasihan, itu nggak baik, nggak mendidik. Ya itu sih pengalaman dulu. Belum online loh ya. Kalau online itu bisa gila lagi. Web WhatsApp aja nggak bisa. Skalanya tuh ya nggak bisa. Kalau kualitasnya masih naik turun kayak gitu ya jebol. Makanya UMKM itu sulit. Makanya yang sekarang kreatif itu kalau mereka nge-branding. Misalnya contoh kalau minuman itu sekarang kan mereknya macam-macam. Ono sing jenenge minum, ono sing jenenge drinking, ono sing jenenge apa meneh? Ngelak. Sopo. Anti mainstream semua mereknya kan sekarang. Kalau dari segi branding sekarang lumayan merek-merek anti mainstream muncul. Aku sharing sebentar ya. Enggak, Mas. Aku dulu employee, jadi kerja di Meratus lama. Terus nyebut merek ya, Dot ya? Meratus. Berapa tahun, Mas? Malah hampir 9 lah. Capek karena ikut orang terus nggak berubah kan di dalam sendiri. Kita udah bekerja keras. Akhirnya mau belajar usaha sendiri. Itu tahun 2015. Sebenarnya usaha sendiri itu yang dibutuhkan, yang pertama menurutku ya, pengalaman pribadi, itu mental. Mental itu dalam artian kamu harus siap menghadapi kondisi apapun, kamu rugi, kamu ditipu orang, terus kemudian di belakangmu juga harus kuat, apalagi kalau yang sudah berkeluarga ya. Aku sempat beberapa bulan itu nggak dapat klien sama sekali. Rasanya itu setengah mati. Sampai aku tuh merasakan untuk mendapatkan uang katakanlah 100.000, 200.000 itu usaha yang harus dilakukan tuh begitu banyak. Untuk kita mengintroduce barang kita. Aku masih ingat, aku keluar masuk kantor bawa barang merchandise ya, bawa tas gede gitu, kantor BCA depan kantor, ditanya satpam mau ketemu siapa, sudah punya janjian atau belum, kalau enggak akan bukain pintu. Wis keringetan kabeh, nangis rasanya. Padahal dulu posisiku di Meratus sudah tinggi, sudah lumayan. Anak buahku aja udah 9 waktu itu. Jadi mental harus kuat. Dan kemudian perjanjian kalau sudah punya keluarga, janjian sama istri misalnya, aku selama ini, aku dikasih waktu setahun misalnya, nggak akan memberikan duit buat keluarga, misalnya gitu. Istilahnya mantap lah, makan tabungan lah. Dan itu sebuah periode di mana mental kita benar-benar diuji. Bahkan waktu orang ex kantor yang lama tanya, kamu sekarang kerjain apa? Waktu itu aku sempat ngomong, aku jual power bank, bayangin. Mereka cuma ketawa, kamu orang jualan power bank itu emang orang butuh, setahun memang butuh berapa banyak? Jualan sesuatu yang bukan repeat order. Kalau makan itu kan, hari ini kamu beli makan di tempat yang sama, besok ada kemungkinan karena enak,
makan di tempat yang sama juga. Tapi kalau power bank nggak akan habis kan, maka nggak akan mungkin dimakan, dan sekali pakai ya paling setahun 2 tahun. Itu perasaan diremehkan muncul waktu itu. Tapi ya itu mental yang penting, tetap fokus pada keinginan untuk mempunyai usaha sendiri. Entrepreneur itu harus bisa ditumbuhkan setelah ditempa banyak. Saya juga pernah hati-hati juga memilih partner ya, karena saya juga pernah istilahnya ya dirugikan oleh partner sampai ratusan juta. Itu tidak mudah karena kita sudah kenal orangnya dan lain sebagainya, rasanya sakitnya setengah mati, ditipu lah istilahnya. Ya puji Tuhan, ya kalau kita ngomong susahnya banyak cerita sedihnya, tapi juga banyak cerita bagusnya. Puji Tuhan sekarang usaha sendiri udah jalan. Seperti Theo bilang, bina UKM sulit memang, tetapi kita harus benar-benar milih, kita harus menjaga UKM itu, karena aku juga berhubungan dengan banyak UKM yang nilainya kecil. Aku juga pernah ditipu UKM juga, orangnya lari. Ya itulah, tapi ya Allah gimana, kita anggap aja wis, ya silang lah, nggak apa-apa. Itu nanti akan dapat yang lain. Itu bagian dari bisnis lah. Hal kayak gitu mesti ditemui lah. Orang yang, oh barangnya kok elek, barangnya, aku pernah buat kaos juga, dibalikin sama klien berapa kali, aduh sampai nangis. Ya sudahlah, itu sebuah proses. Akhirnya kita belajar dari situ. Oh yang dimaksud bagus itu begini, itu jelek begini. Jadi sekarang sudah lumayan lah. Kalau aku ngomong merchandise ini, orang tidak akan mengira juga bahwa marketnya begitu besar sampai sekarang dan survive. Terus sampai aku nyoba di makanan di Jakarta. Kalau ke Jakarta monggo mampir. Kita lagi mau ngebus biar lebih gede lagi. Terus ada aku juga udah jalan sama lingkungan hidup. Pasti butuh ini nanti. Ini lagi mikir-mikir yang lain. Semuanya tetap ada learning curve-nya. Nggak akan bisa langsung di atas. Seberapa kuat itu kita berarti itu tergantung mental kita lah. Bukan masalah duit saja, mental yang penting. Karena duit kamu bisa tanya kemana, terus kamu ngatur bagaimana dan sebagainya. Harus pinter apa ya, menjual barang yang produk yang kita ini kan. Aku background-nya accounting sekarang. Jadi pinter jualan. Secara garis besarnya kayak gitu, Dre. Siap Mas, berarti memang kuncinya di mental itu harus kita harus siap hadapi kondisi apapun, siap rugi, dia kadang ditipu orang. Dan yang kedua kita perlu seleksi juga ya Mas, gimana ya, hati-hati jangan sampai supplier kita itu juga menentukan ya dari sisi kualitas terutama ya. Fokus lah. Kalau misalnya kamu punya passion di makanan ya fokus di makanan dulu, jangan coba yang lain-lain. Gedein, ya apa caranya itu bisa. Mulai dari mau lewat online, mau lewat yang lain, kerja sama Grab sama Gojek, terserah. Tapi fokus dulu, karena kalau kamu nggak fokus itu nggak akan besar. Apapun usahamu. Karena aku pernah ketemu sama orang ya, ini cerita itu membuat aku itu percaya bahwa kalau kita fokus pada sesuatu itu akan menjadi besar. Aku ketemu ownernya pembuat jam dinding. Bayangin, jam dinding itu kita butuh serumah berapa sih? Apakah setiap tahun kita beli jam dinding? Enggak juga, jam dinding juga akan habis. Tetapi dia bisa survive. Mempunyai banyak pegawai, pabrik, buat jam dinding. Itu yang bagiku luar biasa. Saya sampai kok bisa ya orang hidup dari jualan jam dinding di mana satu rumah, dan dia nggak cuma jam dinding di Indonesia, nggak cuma dia doang, banyak bisa survive. Itu kepercayaan diri bahwa semua rezeki memang rahmat Tuhan, tergantung bagaimana kita bisa tetap percaya itu ya. Jadi fokus, temukan sesuatu yang kita passionate di situ. Kalau kamu suka pada sesuatu, misalnya kalau kamu suka sama cewek kan kamu, caranya aku bisa mendapatkan cewek ini.
Kalau kamu suka pada barang makanan ini apa ya? Bisa makanan ini bisa disukai banyak orang. Kamu mau kemas pakai bagaimana? Kamu jualannya bagaimana? Kamu approach ke berapa banyak orang? Kamu bisa istilahnya mengkampanyekan produkmu atau mempackage produkmu begitu menarik sehingga orang, oh iya, mainnya di poster lewat Facebook dan sebagainya itu teknis marketingnya. Tapi produkmu sendiri itu harus bisa dijual. Nggak cuman nggak kakian kelopo. Hah? Nggak kakian kelopo. Iya, bukan. Ini aku suka misalnya ya. Aku suka makan ketela ya. Kenapa orang ada yang bisa jualan ketela? Itu yang harus kamu berpikir. Kenapa orang ini bisa jualan ketela? Ketela loh ya, mudah dibuat. Tapi dia bisa mengemasnya dan kemudian menaikkan value added, harganya jadi mahal. Dan orang mau beli. Orang mau beli. Jadi kalau kamu jualan ya, aku baca Bob Sadino. Kalau kamu jualan, orang itu beli. Besoknya kamu ketemu orang itu dan beli produkmu. Mulailah fokus di situ. Artinya apa? Produkmu itu ada orang yang mau nungguin beli. Tapi kalau kamu jualan terus sampai katakan kamu punya periode untuk mengukur ya produkmu bagus atau enggak, 3 bulan, 4 bulan. Di lokasi yang sama nggak ada yang beli sama sekali, berarti nggak laku itu barang. Tapi kalau di lokasi yang sama kamu tes, dia beli lagi, artinya apa? Ada repeat order. Kamu seriusin itu. Karena kalau nggak ada repeat order, orang berarti nggak suka kan barang itu. Kamu analisa, kenapa dia beli? Enakkah? Kemasannya? Harga? Harus ngerti ya kayak gitu-gitu. Makanya kalau kamu ada passion, kamu akan bisa jualan itu. Kalau kamu nggak ada passion, kamu dikasih barang apapun ya nggak bisa. Karena aku melihat kan punya sales ya, kelihatan sekali orang punya passion dia bisa jualan barang A. Dipegang yang lain, barang itu nggak laku. Karena dia nggak bisa jual. Kamu menjual sesuatu barang yang sama, dijual oleh sales A, B, atau C akan kelihatan siapa yang berhasil. Itulah orang yang pintar jualan. Karena sebenarnya produknya podo. Tapi bagaimana kita ngomong meyakinkan klien bahwa klien butuh barang ini, itu ceritanya akan berbeda. Kamu punya passion di situ. Oke, thank you Mas. Itu sih intinya. Thank you, menarik ini ya. Nah ini saya jadi ingat nyambung sama pertanyaan si Indi nih. Kita kan sudah punya passion nih. Nah ini ada pertanyaan dari Indi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama gini, kita bahas bareng-bareng ya. Nanti ke Mas Philip dulu boleh. Tapi saya juga pengen dapat sharing dari Mas Iwan nih. Karena yang nomor 1 ini kelihatannya menarik kalau dijawab oleh Mas Iwan. Mumpung hadir. Yang pertama gini, bagi bisnis makanan industri rumahan, nah bagaimana strategi membangun branding yang efektif untuk menarik konsumen di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan makanan di era pandemi ini. Itu yang pertama ya. Itu dulu deh, nanti yang kedua baru lanjut ya. Mas Iwan boleh sharing dulu Mas, atau Mas Philip boleh juga mendahului sebelum Mas Iwan kalau mau menjawab. Bisnis makanan industri rumahan, nah gimana bangun branding yang efektif untuk menarik konsumen di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan makanan di era pandemi ini. Monggo. Mas Iwan? Apakah sudah available? Belum dinyalakan. Oh iya, tahun ini dulu. Oh. Oke. Oh. Loh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Ya, mungkin ya dari Mas Philip dan terakhir lagi sempat ada tamu, jadi saya agak tadi kosong. Terus tadi Mas Dodot juga memberikan ya saya sepakat dengan Mas Dodot, konsistensi. Kalau menurut saya, istilah saya konsistensi. Artinya kita konsisten, godaan itu banyak, kita pilihan banyak, pengen ke sini, ke situ juga banyak, pengen mana, tapi kita konsisten dan niat kita mau keluar kerja atau apa-apa, mau buat suatu produk atau apa, itu. Mungkin pilihan saya produk makanan rumahan ya. Nah,
dalam situasi sekarang ini, saya ini kayak apa ya? Kalau mau berkah ya apa ya? Kalau dulu sih baru wah, lewat Gojek aja, oh lewat Instagram itu, ya memang bagus. Tapi saya produksinya masih belum besar. Malah di situasi ini saya malah itu tadi komunitas itu yang penting. Artinya komunitas di tingkat kalau saya di RT atau RW di tempat saya atau lingkungan. Itu saya buat di situ, akhirnya banyak pesan ya di situ, lingkungan saya, RT RW saya, kawan-kawan dekat saya itu ya yang sehingga saya meskipun ini tetap bertahan sekarang untuk ini meskipun satunya nggak jalan ya tetap ini bisa dijalankan. Jadi ya apa ya kondisi sekarang ini ya kondisi semuanya ya kondisi ini semua. Itu yang tadi yang pertama ya pertanyaan itu masuk nggak ya? itu yang menurut saya. Nah, ini Mas Teman boleh nggak diceritakan? Ini kan Mas Iwan sudah menggeluti industri makanan dari rumah ya. Iya. Cara bangun sehingga orang di tetangga kenal itu kan nggak gampang tuh. Nah brandingnya dulu kalau diceritakan gimana? Sejarahnya, cara-caranya Mas Iwan. Apakah bisa dalam waktu singkat di masa pandemi itu kita bisa caranya gimana? Ya memang ya awal ya konsisten aja. Kalau ya tadi sekarang kita geluti ya memang apa ya jangan lompat dari bisnis yang sebelumnya kita ini kan ya memang kalau lompat bisnis lagi kita mulai dari awal dan itu ya memang butuh waktu dulu. Kebetulan saya sejak sudah 7 tahunan ya bisnis makanan ini dan saya ya saya tetap lakoni lah istilahnya konsisten ke situ meskipun ada tawaran Wan ini tolong jualin ini Wan tolong jualin ini yang produk di luar makan ya bukan saya berarti saya sombong tidak menerima tapi ya memang kalau kita ya seperti Mas tadi bilang ya fokus atau mungkin menurut saya namanya konsisten dan dari situ mungkin saya bisa menemukan yang ini yang enak ini yang ini customer maunya seperti gini ini yang tidak ada di pelajaran lainnya ya mungkin seperti gitu jadi ya passion itu ya dasarnya ya passion ya menikmati ngikuti setiap hari bangun tidur kepikiran yang situ ya itu Mas. Apakah dulu di awal-awal Mas Iwan juga ini kan kalau ngomong makanan orang tuh perlu ngicip dulu tuh. Apakah juga bagi tester atau gimana supaya mereka kenal dulu atau langsung? Iya dulu sih itu dulu. Ya biasalah Mas kayak kita kurangin ini ya, apa meneh ya dari keluarga itu pasti ini kau enak iya itu ya itu masukan artinya masukan yang membuat kita terus ini kalau kita udah ya memang masukan apapun awal ya memang dapat masukan tapi ya terus dibuat ini ya biasalah Mas kayak apa ya kita belajar sesuatu itu ya naik sepeda ya boleh dhisik atau menurut saya sih gitu ya sorry. Nanti kalau bisa lancar ya jalannya ya nanti dapat sepeda motor, dapat mobil ya jangan pengen punya mobil dulu tapi kalau cara-cara yang Mas Philip pakai mungkin bisa ya langsung punya mobil ya itu. Mungkin ya kalau saya sih menekuni menurut saya ya itu dulu konsistensi yang ini dulu nantinya akan itu. Dan satu yang ini menurut saya belum ini bagus kayak seperti Rini itu dia ikut komunitas itu saya dulu pernah ditawari teman banyak sekali komunitas wirausahawan itu cukup membantu ini saya tidak aktif secara langsung tapi cukup dapat info-info yang cukup bagus untuk saya lah teman-teman yang banyak memberikan masukan itu tapi saya nggak aktif full di situ gitu. Iya, makasih Mas. Makasih Mas Iwan untuk sharingnya gitu ya. Mas Philip, ini kelihatannya buka satu materi tentang makanan nih. Iya, kebetulan tadi Iwan sudah nyebut itu tentang komunitas ya. Itu sangat penting, karena kayak yang saya tampilkan ini, yang di kanan itu
dia kan nggak cuma menawarkan makanannya, tapi juga mengajukan. Kalau mamanya saya masak ini, ada yang berminat nggak gitu loh. Dan itu komunitasnya sudah ada sendiri di Facebook, sudah lumayan kenal gitu loh ya. Jadi kalau dia di situ nggak cuma sekedar menawarkan makanan, tapi juga katakan ngobrol atau apa, yang nggak cuma sekedar jualan. Jadi memang bangun komunitas itu satu proses awal. Dan ini tidak hanya berlaku untuk bisnis kuliner sebetulnya, tapi bisnis apapun. Saya sendiri sebagai di bisnis training, kalau nggak memelihara komunitas juga nggak akan bisa gitu loh. Karena dari yang training ini kita bisa tahu juga input dari mereka apa, kebutuhan training yang dibutuhkan apa, terus apa, kalau mamanya ditawarkan training macam ini ada nggak yang berminat? Itu kan juga tes pasar juga kan. Jadi kalau nggak ada tempat untuk apa tanya gitu loh, tanya ngetes makanan. Kalau tadi Iwan kan ngetes makanan ini gimana? Kalau mau saya luncurkan yang kayak gini, kira-kira ada yang berminat nggak? Gitu. Itu juga harus ada komunitas testernya gitu loh. Iya, iya. Ya, betul. Saya jadi ingat, karena memang mau nggak mau di era seperti ini, teman-teman, kolaborasi itu menjadi salah satu kuncinya gitu ya. Kalau kita punya komunitas, maka kolaborasi itu menjadi mungkin kita lakukan, sehingga bisa saling melengkapi. Seperti saat ini kan kita juga sebenarnya dengan komunitas kita ini kan kita saling berbagi informasi, berbagi pengalaman. Itu ya Mas ya? Iya. Thank you Mas Philip. Nah ini coba saya lanjutkan lagi ke pertanyaannya Indi yang kedua. Boleh ya? Yuk, silakan. Nah ini, bisnis yang sudah mentok atau sudah kehabisan potensi atau modal untuk bertahan di situasi pandemik ini, kira-kira alternatif solusinya apa ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya? Jadi ada bisnis yang sudah mentok atau sudah kehabisan potensi atau modal untuk bertahan di situasi pandemik. Nah, kira-kira ada alternatif solusi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Nah, itu kembali ke apa namanya? Ke yang tadi sempat saya tampilkan itu, 2 pertanyaan itu. Kemana ini, Mas? Boleh ke sini lagi. Inventarisasi aset dan keahlian yang ada, terus kira-kira dari yang sudah diinventarisasi itu bisa di repacking jadi apa gitu loh. Seperti kemarin, dia adalah kontraktor pertambangan. Jadi dia biasanya menyewakan alat-alat berat, terus men-set up tempatnya untuk electrical segala macam gitu ya. Jadi dia punya tukang listrik, dia punya tukang hidrolik, terus dia punya pemeliharaan untuk peralatan berat. 3 itu kalau di inventaris. Dan dia juga punya beberapa peralatan berat dia punya sendiri. Yang umpamanya itu kebetulan waktu itu terus dia idenya jadinya adalah dialihkan ke bisnis pemeliharaan rumah. Jadi kembali lagi dari B2B, business to business ke business to konsumen. Jadi kembali ke konsumen dasarnya. Kalau umpamanya ada klien yang butuh perbaikan rumah, dia bisa tawarkan itu karena dia punya orang elektrikal, dia punya orang hidrolik, dia punya orang bangunan, teknik sipil. Kenapa nggak dipakai gitu loh untuk sesuatu yang sama sekali lain, keahliannya ada, cuman tinggal di repacking aja. Nah itu yang memang perlu kejujuran gitu loh. Dan kadang-kadang juga nggak disangka-sangka bahwa ada keahlian yang tadinya nggak dihitung ternyata jadi esensial gitu. Tadi seperti yang kasusnya Anemon tadi ya, yang dia cuman sekedar niatnya untuk masak untuk anaknya yang ABK, ya, jadi punya keahlian untuk masak yang sangat-sangat sehat gitu. Akhirnya dia bisa jual barang-barang yang makanan sehat ini. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Mas. Oh ya, ini ada tadi Mas Dito menyampaikan, Mas Heru boleh ceritakan Mas Heru Agustinus Prabowo. Nah, mungkin bisa berbagi Mas di sini Mas. Ini kan terutama kalau menghadapi seperti ini, apa Mas? Kira-kira pendekatan pendampingan apa yang dibutuhkan ini Mas untuk bertahan di masa ini? Apakah Mas Heru berkenan? Boleh sharing Mas? Di Heru. Heru ini gak ketok lagi. Oh, belum kelihatan. Mas Heru? Tadi ada tadi. Ya.
Heru. Halo? Ah, tuh. Halo, Tuh. Mas Heru. Iya. Iya. Boleh sharing, Mas. Gimana, Mas? Kalau menghadapi kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan untuk pendampingan supaya ya minimal yang mulai dari rumah ini bisa bertahan lah untuk mulai wirausaha dengan tadi passion-nya, menemukan satu fokusnya. Kira-kira kalau ada sharing apa, Mas, dari Mas Heru untuk kita? Boleh ditambahkan. Oke. Kalau dari saya sih, karena saya di Credit Union sama seperti Dito tadi, yang kami lakukan di Malang, di Credit Union, dan juga anggota-anggota kami malah banyak seperti yang diceritakan Mas Dito tadi, pedagang pasar. Mas Dito tahu sendiri karena Mas Dito juga pernah main ke Credit Union saya. Jadi pedagang pasar yang terkena dampak, benar-benar terkena dampak. Jadi dan juga kelompok-kelompok tani juga banyak. Maka kalau di tempat kami ya Credit Union ya sebagai fasilitator, tetap sebagai media intermediasi. Dan kuncinya kan juga tadi disampaikan Mas Iwan dan Mas Philip juga, ini ya komunitas, maka Credit Union memelihara komunitas ini tadi, community-nya tetap harus hidup gitu loh. Sebagai contoh, di kami di Malang membuat aplikasi sederhana yang kecil-kecilan lewat WhatsApp dan juga aplikasi-aplikasi yang gratisan ya seperti Paper ID dan lain sebagainya itu kita buat anggota, ada yang menjadi koordinator, yang menjadi penghubung antara anggota yang ada di pasar dengan anggota yang lain yang ada di rumah. Terus kemudian anggota-anggota yang persis yang diceritakan Mas Philip tadi, anggota-anggota yang berprofesi sebagai dulu ojol yang sekarang sepi, ditawari mau nggak jadi kurir untuk pedagang yang di pasar, dan anggota-anggota yang di rumah dia kirim barang, dan akhirnya jalan sih. Tapi sekarang masih uji coba dan hanya di satu tempat pelayanan. Kami berharap sih itu bisa menjadi sistem nantinya, dan kita replikasi di tempat pelayanan yang lain, karena memang ya itulah fungsi kalau saya sih hanya bisa menceritakan kalau fungsi CU ya sebagai lembaga intermediasi, ya tinggal kita mengontrol bagaimana pedagang juga masih dapat istilah kami fair trade ya, harga yang pantas. Sebagai contoh, petani di Tumpang, kami punya kelompok dampingan petani di Tumpang, mereka akhirnya bisa jual beras dengan harga yang di atas tengkulak lah katakanlah gitu. Dia cuma ngedrop di kantor tempat pelayanan kami, dan begitu ada anggota datang, kami promosikan ini juga milik anggota, dan akhirnya repeat order terus. Hanya kami mencoba itu 3 minggu ini, dan 3 minggu ini kami sudah hampir menjual 1 ton dari produk mereka, beras. Mantap. Dan jalan. Jadi memang kami kalau di sini berusaha untuk memelihara komunitas, dan seperti yang dikatakan Mas Dito tadi, jaringan antara anggota itu kita perkuat. Karena bahasa Malangannya saya menyampaikan ke teman-teman bahwa yo nagih saelek-elekmu nagih kredit yo nek sumber pangane gak kok benakno ya tetep ae sopo sing kate bayar gitu kan. Intinya kan gitu. Sehingga kita ya wis selesaikannya gimana? Menyelesaikannya ya sumber penghidupannya kita perbaiki, itu yang bisa kita lakukan gitu dengan cara seperti itu. Itu ya, yang bisa kita sharing. Untungnya CU tuh kayak gitu ya, ada banyak empowerment-nya tuh loh. Iya, ya yang disampaikan Mas Philip tadi tentang penyesuaian di manajemen kami, akhirnya ya penyesuaian juga. Yang dulu jemput bola ke pasar, maka beberapa bulan ini kami tugaskan bahwa dia membuat jaringan kecil-kecilan di anggotanya yang ada di TP tersebut, seperti itu. Sehingga nanti kalau ada sistemnya jalan, mereka sudah menginventarisir bahwa TP ini katakanlah di anggotanya potensinya ini bisa dihubungkan dengan TP lain, atau paling enggak
1 TP itu yang kami lakukan. Perubahannya di situ. Ya, itu. Menarik nih. Berarti mulai menggalakkan grup kecil ya, Mas ya? Grup lingkungan, entah grup profesi kayak tadi, tani gitu ya. Supaya bisa saling mengkonsumsi produk antar yang di situ, sehingga kegiatan ini berjalan ekonominya ya. Ya PR-nya yang PR terberat dari kami itu adalah ketika memang kita butuh relawan dari anggota yang ya menggugah solidaritasnya bahwa iki buat sesama anggota, itu yang PR terberat, karena cari relawan itu yang paling susah kan. Ketika kita uji coba ini, relawannya hampir tidak mendapat apa-apa gitu loh. Hanya kita mendampingi, itu ya yang paling susah membentuk relawan itu ya. Katakanlah seperti yang ojol tadi, mantan ojol yang kita tawari itu kan juga pertama dia narifnya seperti tarif ojek online. Tapi dan ketika kita edukasi, kita kasih penjelasan bahwa ini untuk solidaritas, akhirnya dia ya wis Mas, diturunkan aja tarifnya kalau gitu, yang penting kita anggota sama-sama bisa jalan. Itu yang paling susah kan di situnya itu. Iya, betul. Terima kasih Mas Heru untuk sharingnya ya. Ternyata memang salah satu kuncinya memang solidaritas itu harus semakin kuat untuk bersama-sama kita bisa survive ya di melewati masa sementara COVID ini ya, sampai terjeleknya nanti sampai akhir ya. Terima kasih Mas. Nah, ini tak ceknya lagi, tanya apa lagi. Mungkin Mas Bintarjo itu mau koneksi dengan CU itu bisnis taninya biar. Oh iya ya, ini lihatnya perlu informasi. Monggo Mas Bintarjo boleh sampaikan loh. Gimana selama ini kiprahnya ya, dan nanti kira-kira, nah sebenarnya Mas Dito juga belum ngomong nih, buat kita yang belum tahu tentang CU, dan Mas Heru nanti boleh sharing juga dong sepintas, kira-kira di masa seperti ini itu apa yang bisa kami ketahui dan mungkin nanti bisa kolaborasikan dari teman-teman yang punya passion di bidang masing-masing, supaya bersama-sama kita bisa survive di pandemi ini gitu ya. Bahkan tidak hanya survive, terlepas dari masa ini, nanti kita bisa justru berkembang, menemukan satu hal yang bisa kita kembangkan gitu ya. Monggo, Mas Bintarjo, Mas Dito, Mas Heru, monggo, silakan. Ya, halo. Monggo Mas Bin. Halo. Ya, halo Mas. Masuk Mas. Iya, masuk ya. Iya. Ya, selamat malam semua. Selamat malam Mas. Ya, berkah dalam. Ya, luar biasa nih. Untuk pertama kalinya saya muncul dalam dunia maya ini. Karena ya hari ini saya bergelut dengan sesuatu yang marginal, artinya petani dan lahan, budidaya dan ya agro on farm. Ya inilah kehidupan saya sekarang dan saya sangat menikmati. Betul yang disampaikan Mas Dodo tadi, sesuatu harus dimulai dari yang disukai. Ya, itu. Ini jadi kita hari ini bertemu dalam suasana yang luar biasa susah maksudnya karena ada corona. Ya, dengan topik yang muncul malam ini, saya kira yang menarik adalah bagaimana kita harus bertahan dalam posisi kita saat ini, dengan keterbatasan kita saat ini. Jadi terkait diskusi tadi, bisa saya simpulkan bahwa Mas Philip yang ada di Bali, mungkin efek terbesar ada di sana, dan sebenarnya potensi Bali itu pun sangat besar dalam dunia agribisnis kami. Terkait dengan Mbak Rini di Sidoarjo, memang benar UMKM kita hari ini masih perlu pembenahan. Untuk itu, beberapa tahun terakhir ini, saya bekerja sama dengan PT Pura Barutama Kudus, memfasilitasi teman-teman yang akan bermain di dalam kemasan maupun agro output dalam industri
buah-buahan terutama. Seperti contohnya kalau di Malang itu kita kenal ya namanya keripik buah, mungkin nangka goreng, keripik nangka, keripik apel dan sejenisnya, di mana ini sudah booming dan Indonesia sudah dikenal jauh dengan produk-produk tersebut. Namun kalau ada satu tingkatan lagi di atas produk itu, di mana kita ada teknologi untuk membuat keripik buah tanpa minyak. Dan ini bisa dikerjasamakan. Artinya apa? Kita tidak perlu berinvestasi mesin dan macam-macamnya, semua sudah disiapkan. Hanya teman-teman mendatangkan bahan baku, nanti biaya proses sama memasarkan, itu aja. Jadi investasi sudah kami ambil alih. Itu yang terkait UMKM. Terkait kredit union, ya untuk Mas Dito, Mas Heru, salam untuk Mas Daniel di Malang ya. Ya Unikredit Union. Jadi jauh hari sudah kita diskusikan banyak. Memang kredit union ini adalah produk produk microfinance yang luar biasa, edukasi dari Belanda yang memang sebenarnya sangat cocok untuk dunia kami. Cuman mungkin di banyak tempat petani kami belum seberuntung di wilayah Panjenengan. Jadi itu, ya enggak apa-apa, memang inilah keadaannya. Kemudian yang terkait Mas Dodot, memang semuanya harus dari diri kita sendiri ya. Jadi keberanian, kenyamanan, kesenangan, keinginan itu sudah kita, dalam usia kita ini kita harus sudah mampu ke sana. Kemudian terkait yang saya lakukan hari ini, dari sekian banyak kegiatan, kami fokus kepada on farm, di mana saya hari ini kegiatan utamanya sebenarnya adalah membuat pupuk, membuat formulasi-formulasi pupuk yang diperlukan oleh tanaman kita. Jadi wadah yang kami bangun namanya klinik pertanian. Ya namanya klinik ya biasanya untuk orang sakit ya sama, klinik pertanian untuk tanaman yang sakit. Itu akan kita coba bersama-sama kita sembuhkan. Ya mungkin sekilas seperti itu. Terkait bisnis hari ini dan ke depan yang bagus hanya ada dua, energi dan pangan. Hanya itu. Di mana kita mampu mengambil alih posisi itu, kita akan survive. Saya kira hal secara garis besarnya seperti ini, mungkin nanti diskusi bisa dilanjutkan yang lebih intensif. Ya. Nanti untuk Mas Bin kita siapkan sesi khusus nih Mas. Siap. Kita akan tanggapi lebih dalam lagi nanti. Ya. Nah ini sebelum ke Mas yang lainnya, mumpung ada pertanyaan menarik nih dari Berli tanya nih pada Mas Philip sebagai narasumber boleh nanti dijawab ya, sama yang lain boleh nambahin juga. Untuk saat ini bagaimana metode riset pasar secara online yang efektif Mas dan valid gitu ya, yang bisa kita pakai saat ini dalam masa seperti ini tuh, ada metode riset pasar yang efektif Mbak Mas secara online untuk dipakai? Monggo Mas Philip boleh berbagi dulu. Yang lain juga boleh nambahin nanti ya. Ini pertanyaan dari teman kita, Berli. Nah, di kita ini. Kalau ngomong UKM riset pasar ya, riset pasarnya gimana? Pertanyaan. Tadi kan seperti yang saya perlihatkan tadi di Facebook Group tadi kebetulan ya. Jadi dia tanya, kalau memangnya saya bikin produk ini, ada nggak kira-kira yang berminat? Terus setelah itu ya juga diamati, ada berapa pembelinya. Jadi betul-betul trial run gitu ya, bukan riset lagi. Modelnya trial run gitu. Karena kalau mamanya dibilang riset pasar ya nggak seformal itu ya. Ini betul-betul percobaan. Kalau mamanya saya lempar ini ke pasar, ada input nggak? Ada orang yang berminat nggak gitu loh. Seperti di beberapa grup kuliner yang saya ikut itu juga, kalau mamanya ada orang yang punya produk baru, biasanya mereka, oke, aku bikin ini, kira-kira ada yang berminat nggak? Jadi tanya, betul-betul pertanyaan itu. Karena kalau di
online, di media sosial terutama, rata-rata kan modelnya komunitas tuh. Jadi komunitas ini kan yang paling utama kan dialognya. Buka dialog dulu, baru lempar produk gitu loh. Jadi nggak langsung gerudul lempar produk. Atau malah nawarin icip-icip dulu ya biasanya malah. Itu tergantung caranya. Tapi yang jelas bahwa intinya di komunitas tadi. Komunitas kecil, saling dukung, dan saling bantu. Ya, berarti sebenarnya mengoptimalkan tools yang keseharian kita punya gitu ya Mas ya. Misalkan yang kita biasa aktif di FB, ya lempar di FB, kalau kita biasa aktif ada lain dilempar di lain, WA di mana kita sudah punya komunitas yang sudah kita kenal gitu loh. Entah itu WhatsApp, entah itu apa. Konkret seperti yang saya dampingi di klien-kliennya PNM itu rata-rata nggak punya, HP-nya rata-rata lebih dari 2 tahun umurnya. Jadi kalau diinstalin Zoom nggak bisa, sudah ketuaan. Jadi bisa-bisanya WhatsApp akhirnya. Atau malah SMS. Gitu loh. Nah itu jadi memang akhirnya kemarin waktu training ya akhirnya trainingnya model WhatsApp kuliah WhatsApp itu ya. Jadi kembali ke basic dulu ya. Kembali ke basic. Komunitasnya jalan dengan apa, ya itu yang dipakai. Oke. Jadi intinya tidak ada satu metode tunggal yang jitu kayak satu peluru emas itu nggak ada ya. Tapi kita bisa manfaatkan apapun. Oke. Siap. Gimana Dik Berli? Apakah cukup menjawab? Menjawab Mas, makasih Mas. Siap. Thank you bro. Ada pertanyaan lagi dari Johana. Jo, halo Jo. Mas, kalau untuk bisnis craft, ya spesifiknya produk dari batik, gimana cara menarik konsumen di masa pandemi ini? Nah, mungkin ada ide dari Mas Philip, dari teman-teman yang lainnya. Boleh Mas dijawab ini untuk sharing pertanyaan dari Johana nih. Untuk bisnis kerajinan seperti batik, nah, apa nih peluang yang bisa kita temukan di sini? Nah, ini kita kalau kategorikan batik ini ya, batik itu tujuannya untuk apa toh? Satu, nguri-nguri budaya, yang kedua untuk dipamerin keluar. Nah, kalau sekarang mau dipamerin kemana gitu loh. Itu kan susahnya. Biasanya kalau di Bali itu untuk kebaya dan batik itu sangat-sangat laris. Tapi sekarang juga penjualan batik dan kebayanya menurun karena orang juga praktis nggak keluar rumah, misalnya nggak ke pura segala macam. Padahal kalau di Bali pemakaiannya sangat sering ya. Nah, beberapa yang bisa dilakukan di situ adalah pengusaha-pengusaha craft ini kebanyakan membuat mengonlinekan usahanya dengan cara ngajarin orang bikin craft, terus jual paket pembuatan craft di rumah. Itu beberapa yang bisa dilakukan. Jadi nggak langsung produk batiknya, tapi justru malah kayak kelas pembuatan craft mandiri gitu ya. Itu di-online kan, Mas? Ada beberapa yang di-online kan. Konkret aja sekarang BB, anakku kelas 5, tugas dari sekolahnya loh, bikin batik jemputan. Piye caranya. Ya. Oke, satu itu ya. Usul. Boleh. Itu kan biasanya kalau kita buat masker batik, ya itu cuman batik dibuat masker gitu aja ya. Nah sekarang dibentuk-bentuk, jadi batiknya dibuat di pinggir-pinggirnya, jadi lebih, maksudnya ya lebih bagus, kayak seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang punya kain baju pengantin, bordiran itu kan nggak laku. Itu sekarang dibuat masker cantik gitu. Luar situ di online. Dari harga 25.000 sampai 75.000. Jadi maskernya itu, dan saya juga kebetulan lihat ya, ada temen tuh yang pakai masker itu bagus kayak baju pengantin gitu loh. Jadi nutupi ada bordirannya gitu-gitu. Ya banyak lah yang pakai di jalan. Beneran, ini serius masih ya meskipun cuma untuk dipamerin, tapi orang-orang yang punya itu ya maksudnya mereka akan koleksi. Oh, aku belum punya nih gambarnya yang, coba lihat Facebooknya Florence Ho, dia buat batik tapi disumbangin ya. Dia buat masker batik. Jadi dia nggak sembarangan motong. Jadi dia punya pola, dia punya jadi pet craft kalau kayak gitulah. Jadi malah lebih keren gitu loh. Terus temen yang indah bordir sekarang kan baju pengantinnya nggak laku. Dia ngeluarin masker pakai brokat gitu loh. Bagus. Terus di onlinein.
Udah. Itu ya sekarang lagi laris kan. Nah, kayak gitu nih beberapa ide. Nah, lebih bagus lagi itu ya dibuat paket kayak Mas Philip bilang itu. Paket jahit masker sendiri. Iya. Jadi udah diguntingin, DIY. Oke, pakai. Itu bisa tuh. Siap. Nah, ini menarik nih. Saya jadi ingat betul kalau masker batik itu kan ya mau nggak mau sekarang orang itu nanti kedepannya juga masih akan gini. Sadar nggak sadar kita kan terbiasa akhirnya jadi buat masker, pakai masker kan keluar. Nanti ke depan pun bisa jadi masker ini menjadi salah satu sementara masih dibutuhkan toh. Nah, bisa beralih ke sana. Contohnya kalau saya lihat salah satu bisa di Jakarta juga sering pamer batik ya, maskernya batik, coraknya macam-macam gitu ya. Thank you Theo untuk itu. Kita lanjut ke pertanyaan Mas Iwan. Apakah imbas COVID ini berpengaruh juga di desa, Mas? Petani masih bisa bercocok tanam, tapi gimana, Mas? Dampak dari pandemi COVID ini sendiri kalau di desa apakah terasa, apakah dampaknya seperti apa? Boleh dibagikan, Mas, ke kita-kita, Mas? Monggo, Mas Bin. Mas Philip juga boleh yang mendampingi di Bali, desa-desa di Bali, gitu kan? Situasi corona. Ya. Ini mungkin kalau dari kami kaum tani justru perintahnya dilarang libur. Harus masuk terus, harus kerja terus. Walaupun resiko di dalam pekerjaan ini berat. Artinya potensi tertular pun tinggi. Tapi kembali lagi untuk saat ini memang fokus ketahanan pangan ini ya memang harus dimulai dari sawah. Ini makanya kita harus tetap berjalan. Terkait tentang keekonomian mungkin agak berat di posisi kita mendapatkan sesuatu atau barang, itu aja. Tapi kalau untuk pangan di pedesaan hampir tidak ada kendala sama sekali. Oh. Ya. Jadi secara pangan masih aman, tapi hanya kendalanya mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan gitu ya, Mas ya. Oke, teman-teman, ternyata dari paparan Mas Philip tadi kita juga lumayan melebar gitu ya, banyak ide-ide disaringkan juga, bahkan dari kita juga dengar gimana cara mulai usaha dari awal, dari Mas Dodot kita dapat beberapa poin, misalkan memang perlu mental yang kuat, juga kita perlu pentingnya komunitas juga ya, dan bahkan terakhir juga kita lihat dari sisi gimana dampaknya kalau di desa ya. Nanti sebelum kita akhiri, kita akan bahas satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya, satu pertanyaan dari rekan kita Arno Magic nih ya. Selamat malam kakak-kakak, sekalian mau menanyakan untuk bisnis food and beverage untuk zaman sekarang ini kan semakin banyak ke online dan ke new normal. Juga dilihat dari ya pasti lebih banyak orang yang makan di rumah. Lalu untuk bisnis food and beverage yang menyediakan makanan di tempat atau di resto misalkan ya, apakah masih bisa survive? Pertanyaan itu. Atau sistem lebih di online? Jadi nanti lebih baik di online kan atau gimana? Atau masih bisa survive untuk di resto cafe ini? Itu pertanyaannya, Mas. Monggo Mas Philip, pertanyaan final ini kita bahas ya. Silakan, Mas. Ini sangat tergantung pada pembatasan pemerintahnya ya. Nantinya model pembatasan yang baru gimana? Apakah untuk bisnis-bisnis yang resto cafe yang ngumpulin orang bisa nggak untuk dibuka kembali? Tapi kalau contohnya kemarin Paris atau Belanda ya, yang dia bikin restorannya mengikuti kaidah pemisahan social distancing itu tadi, sampai ruangannya itu dibikin di luar, jadi nggak di dalam ruang tertutup gitu, tapi dibikin di luar, terus dikasih semacam ruang kaca gitu, terus pelayannya tuh mengantarkan makanan juga dengan papan kayu panjang gini, jadi nggak mendekat pelanggannya. Jadi memang ada unsur modifikasi gitu. Cuman tadi sekarang aturan yang mau dipakai pemerintah Indonesia gimana? Apakah ada parameternya enggak? Misalnya dalam ruangan tidak boleh ada lebih dari berapa, ruangan ukuran berapa, orangnya tidak boleh lebih dari berapa, kayak gitu.
Kalau di Australia seperti kemarin dibilang Mbak Mega itu, kalau itu hitungannya jelas. Tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang, terus dikecilkan lagi. Tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada pembatasan kayak gitu. Cuman bisnis apa yang boleh buka, bisnis apa yang nggak boleh buka gitu. Itu yang masih susah nantinya. Jadi kita belum tahu trennya bakal gimana untuk berikutnya. Dan itu pun kapan bisa mulai semacam itu. Berarti apakah bisa diartikan dalam jangka pendek ini, sementara kalau mau buka yang resto seperti itu, jangan dulu gitu kan Mas Philip ya? Karena memang kondisinya masih belum pasti. Karena belum pasti, dan orang juga nggak bisa datang ya, memang paling bagus sekarang online. Konkret di Ubud itu ada namanya satu restoran, Lokavor. Jadi yang memang sangat mengutamakan makanan-makanan lokal gitu ya. Banyak, dan kalau dulu itu antrian untuk bisa makan di sana itu antriannya seminggu sebelumnya harus bookingnya. Nah, sekarang dia membuat semuanya online, termasuk juga untuk mendukung petani yang jadi suppliernya dia bikin istilahnya paket sayuran gitu ya, random, dia apa yang ada dari petani dimasukkan, pokoknya seharga 100.000 atau berapa gitu, dikirim tiap Senin kepada pelanggan-pelanggannya gitu. Jadi selain dia jualan juga bagaimana suppliernya dia tetap hidup juga dengan hanya mengandalkan dari dia aja gitu loh. Baik, terima kasih Mas Philip. Semoga ini pertanyaan jawaban dari Mas Philip juga bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita, Mas atau Mbak, Mas Arno Magic ya. Sementara gitu dulu ya.